Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia dan rezeki ini, sehingga kita masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya, atau apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama di dalam video berikutnya. Oke? Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung di channel ini, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini, teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman cari video-video yang ada di dalam channel ini, lalu temukan pembahasan-pembahasan tema yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian silakan ketik di dalam kolom komentarnya. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hati teman-teman dapat bermanfaat bagi sesama, dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Namun, seperti biasa sebelumnya, kita akan cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, namun kita akan memilih salah satunya. Kita pilih yang duluan bertanya ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang mau bertanya boleh lebih cepat ya, supaya antriannya tidak panjang. Di sini ada salah satu teman kita yang bertanya, apa yang dimaksud dengan belajar menjadi manusia? Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang dimaksud dengan belajar menjadi manusia? Teman-teman boleh berbagi pendapatnya di dalam kolom komentar ini ya. Nah, di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan belajar menjadi manusia. Kita kan semua sudah manusia kan? Ya. Apakah kita ada benar-benar sudah menjadi manusia seutuhnya? Jika belum, maka kita perlu belajar menjadi manusia. Bagaimana cara kita belajar menjadi manusia? Jadi dasar kita sebagai manusia itu apa? Yaitu pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan adalah sifat dasarnya sebagai seorang manusia. Apabila seseorang belum punya pri kemanusiaan, maka ia wajib mulai belajar menjadi manusia. Apa itu pri kemanusiaan?
Orang yang berperi kemanusiaan itu seperti apa? Di antaranya yaitu sifat-sifat mulia sebagai manusia. Manusia disebut adalah makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya, sebab manusia memiliki sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia ini apa saja? Ya. Saya di sini akan bagikan beberapa sifat mulia sebagai manusia. Salah satunya pertama, ya, belas asih atau kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia harus tahu untuk berbelas asih, berkasih sayang. Mungkin di dalam keluarga kita bisa berkasih sayang dengan baik, ya, hidup rukun dan harmonis. Tapi bagaimana di luar? Apakah kita cukup belas asih, ya, melihat orang-orang yang kurang beruntung, ya. Dan yang kedua yaitu adil, ya, dan setia kawan, atau orang yang berjiwa satria. Itu yang nomor 2. Nomor 3, sopan santun. Nah, kita sebagai manusia, ya, harus punya sopan santun, ya. Dan yang keempat, kearifan atau kebijaksanaan, ya. Dan yang kelima yaitu dapat dipercayai atau memiliki kepercayaan. Nah, itu ada 5 sifat mulia kita sebagai manusia. Apakah kita introspeksi diri, apakah kita sudah memenuhi sifat-sifat mulia sebagai seorang manusia? Jika belum, mari kita sama-sama introspeksi diri. Di mana kekurangan kita, disitulah kita perbaiki dan kita tambah, ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membagikan 5 kaidah molaritas sebagai manusia. Apa itu 5 kaidah molaritas hubungan antar manusia? Di antaranya, ya, sebagai bawahan dapat menghormati atasan, dan sebagai atasan dapat membimbing bawahan. Itu yang pertama. Kedua, sebagai seorang anak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sebagai orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan menyayangi anak-anaknya. Dan yang ketiga, sebagai seorang istri dapat menghormati suami, dan sebagai seorang suami dapat menghargai istrinya. Jadi suami istri hidup rukun harmonis. Dan yang kelima, sebagai adik menghormati kakak, sebagai kakak membimbing dan menyayangi adiknya. Hidup rukun bersaudara. Dan yang kelima, sesama teman bisa saling mempercayai, setia kawan, ya, tepat janji. Ya, itulah asas-asas peri kemanusiaan yang perlu kita penuhi sebagai manusia seutuhnya atau sejatinya, sifat mulia sebagai seorang manusia. Apabila kita belum memenuhi asas-asas peri kemanusiaan seperti yang telah diuraikan di atas satu persatu, maka hendaklah kita mulai belajar menjadi manusia. Demikian ya teman-teman. Ya, semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Ya, semoga kita semua juga bisa belajar menjadi manusia, yaitu manusia seutuhnya,
manusia yang berperi kemanusiaan. Ya, oke. Salam damai sejahtera. Terima kasih.